Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berembe Kabar. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan rumus HLOOKUP. Apa itu HLOOKUP? HLOOKUP adalah sebuah fungsi atau rumus yang digunakan untuk membaca data dengan cara horizontal ya teman-teman, horizontal. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita simak video berikut ini sampai habis. Jika teman-teman sudah membuat kolom seperti ini, jangan lupa untuk membuat tabel bantu. Apa fungsi tabel bantu itu? Tabel bantu ini adalah sebuah keterangan yang akan kita masukkan pada tabel yang di sini. Ayo kita mulai ya. Kita mulai untuk menggunakan rumus HLOOKUP. Ini datanya teman-teman. Mulai dari golongan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jika golongan pertama gaji pokoknya berapa, golongan kedua gaji pokoknya berapa, golongan ketiga gaji pokoknya berapa, golongan keempat gaji pokoknya berapa. Begitupun juga dengan tunjangan maupun pajaknya, karena setiap golongan itu memiliki pajak yang berbeda-beda. Golongan kedua memiliki 2% pajak. Ayo kita mulai ya teman-teman untuk belajar bersama. Jika Anda mau menggunakan rumus pada Excel, harus diawali dengan tanda sama dengan HLOOKUP buka kurung, golongan apa yang ingin dibaca oleh HLOOKUP ini. Contohnya di sini adalah golongan pertama. Golongan pertama titik koma, ambil tabel bantu, mulai dari jenis golongannya ya teman-teman. Kalau keterangannya itu tidak perlu, kayak golongan gaji pokok, tunjangan, pajak itu keterangannya. Yang ini di sini mulai dari golongan keberapa itu. Jika sudah, jangan lupa untuk dikunci menggunakan F4 gitu. Bagaimana cara menguncinya? Setiap laptop maupun komputer itu sama aja ya. Untuk menguncinya yaitu F4. Bagaimana bentuknya jika dia sudah terkunci? Di sini di atas ini akan muncul gambar S atau dolar untuk mengunci. Jika sudah terkunci, data yang ingin dibaca oleh HLOOKUP itu pada kolom keberapa? Jangan lupa titik koma. Kolom keberapa? Jika kolom kedua, maka taruh di sini angka 2. Nah, di sini kolom keberapa? Kolom kedua. Taruh di jika kolom kedua maka kita akan menggunakan angka 2 di sini. Apa angka 2 ini? Raw index number namanya. Jika sudah menaruh angka 2, maka tutup kurung. Tutup kurung, berapa tutup kurungnya? Jika 1, maka taruh tutup kurung cuma 1, lalu enter, maka akan kebaca. Ini ya, kita ulang sekali lagi ya untuk praktiknya biar lebih paham. Ulang, sama dengan HLOOKUP buka kurung, golongan keberapa, golongan keempat, titik koma, lalu data, lalu di blok dari B2 sampai dengan E5, kunci menggunakan F4, titik koma pada kolom kedua, maka taruh angka 2, tutup kurung, enter. Lanjut ke tunjangannya. Tunjangannya sama dengan HLOOKUP buka kurung, HLOOKUP buka kurung, golongan keberapa, lalu titik koma,
cari data tabel bantu di blok dari B2 sampai dengan E5 ya gitu. Lalu tunjangannya itu ada, jangan lupa untuk kunci dulu ya teman-teman, sorry. Tunjangannya itu berada di kolom keberapa? Tunjangan, ingat lock up berarti dia ke bawah. Tunjangannya itu berada di kolom berapa? Coba hitung dari sini. 1 2 3. Lihat kursor ya teman-teman. 3 berarti di sini menggunakan angka 3. Angka 3 tutup kurung enter gitu. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita geret aja ya teman-teman. Tinggal kita geret biar tidak makan waktu. Geret sampai bawah, otomatis akan terisi data di sini. Ya kalau 1 atau 2 orang yang digaji tidak masalah, tidak perlu pakai rumus. Tapi kalau ribuan orang harus pakai rumus biar mengetahuinya. Nah, untuk mengetahui gaji kotornya ini gimana? Gaji kotornya ini yang dimaksud adalah gaji pokok plus tunjangan. Itu sama dengan gaji pokok plus tunjangan. Lalu enter. Beginilah gaji kotornya. Itu. Ini juga jangan lupa digeret aja biar cepat ya teman-teman. Itu. Nah, pajaknya bagaimana cara untuk mencari pajaknya? Untuk mencari pajaknya, golongan 1 pajaknya yaitu kita lihat tabel bantu. Tabel bantu golongan 1 pajaknya 5%. Gitu. Pajaknya sama dengan, kita langsung aja ya. Lock up buka kurung golongannya titik koma blok pada tabel bantu. Pajaknya berada di kolom keberapa teman-teman? Kalau golongan 1 ada di 1 2 3 4, ada di 4. Jangan lupa dikunci. Tetap setiap kali buat memblok tabel data itu dikunci. Lalu titik koma ada di keempat ya, ada di keempat. Nah, karena di sini ada persenannya, taruh aja langsung titik koma 0. Tutup ini namanya apa namanya? Untuk pembantu aja biar persennya ndak hilang. 0 tutup kurung, karena tutup kurung cuma 1 jadi langsung aja enter. Itu. Nah, muncul lagi 5%. Itu teman-teman. Kalau sudah seperti ini diblok aja sampai bawah. Itu. Nah, bagaimana untuk mencari take home-nya? Berarti take home ini yang dimaksud di sini take home yaitu gaji bersih. Gaji bersih adalah sama dengan gaji kotor dikurangi dengan buka kurung gaji kotor gaji kotor dikali 5%. Enter. Itu berarti gaji bersihnya yang didapat adalah 3.800.000 ya. Kita geret aja sampai bawah. Nah, sudah jadi. Beginilah cara menggunakan fungsi lock up. Jika teman-teman bingung, silahkan ulang aja video ini, dan apa yang perlu dipertanyakan silahkan coret-coret di bawah ya teman-teman. Nah, itu. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke materi sort by. Sort by ini apa? Sort by ini fungsinya untuk mengurutkan data abjad A sampai Z. Kita buktikan ya, contohnya di sini. Jika sudah di blok dulu, lalu di mana dia? Sort by. Ada di data.
ada di data, blok dulu dari namanya, lalu sort by, kita dari nama ya, dari nama. Nah, lalu ordernya yang tujuannya Anda itu sort by-nya yaitu mengurutkan dari A sampai Z yang di sini, dari A sampai Z. Lalu jika sudah, kalau Anda mau dari urutan namanya itu abjad A sampai Z, maka tinggal pilih di sini A atau Z atau Z atau A. Coba kita pakai A sampai Z ya. Oke. Nah, sudah berurutan ya teman-teman, mulai dari E, H, J, M, N kayak gitu. Itu caranya untuk sort by. Bagaimana kalau saya mau Z ke A? Sama langkahnya, tinggal diulangi, di order, dipilih Z to A. Itu. Nah, lanjutnya bagaimana untuk membuat grafik teman-teman. Nah, di sini kalau untuk membuat grafik ini lumayan sulit ya teman-teman, jadi harus diperhatikan sedetail-detailnya. Contohnya saya urutin dulu di sini dari golongan. Urutkan biar dari golongan 1 sampai golongan 4 itu terurut. Di gaji pokok golongan A to Z. Oke. Nah, terurut ya, golongan 1 2 3 4 5 6 4, sorry. Lalu di sini kalau sudah terurut, biar datanya tidak jelek, kita coba aja dulu ya. Di sini sampai gaji kotor. Kita cari grafiknya di mana? Ada di insert ya. Klik column, klik 2 dimensi atau 3 dimensi terserah. Nah, seperti ini untuk membuat grafik. Ini untuk grafiknya, atau kita pilih grafik yang lain. Nah, ini mendapatkan, nanti dibaca sendiri ya teman-teman. Inilah bentuk grafiknya. Ini kalau berbentuk batang. Bagaimana untuk dalam bentuk garis? Nah, teman-teman hapus dulu, bisa buat langsung insert dalam bentuk garis. Nah, seperti ini. Nah, sekian dulu tutorial dari saya, tutorial dari channel Berembe Kabar. Silahkan jika ada pertanyaan dan yang perlu kita bahas untuk video berikutnya, silahkan coret-coret di bawah. Dengan senang hati saya akan mempelajari apa yang ingin Anda tanyakan untuk kita buatkan jadi video. Jika ada yang belum dipahami di materi ini, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan share jika teman-teman merasa bermanfaat atau ada teman-teman yang butuh pengetahuan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.